Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kelas ini, mari sama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab wahwa Al-Imam An-Nawawi Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ila masyayikhuna wa ila man lahu haddun fi ta'limina wa ila hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Di malam yang penuh berkah ini, malam Rabu ya, saya sangat senang sekali. Saya sangat senang sekali. Akhirnya setelah menunggu sedikit lama, kita mempunyai kesempatan untuk memulai Minhajut Thalibin. Dan saya kira Minhajut Thalibin ini langkah yang sangat besar di dalam taklim, di dalam belajar, terutama di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, dalam madhab Imam Syafi'i. Sekiranya orang itu bisa membaca Minhajut Thalibin, maka dia sudah dianggap untuk hawa qawaidal madhab. Dan alhamdulillah, saya sendiri Al-Fakir menghatamkan kitab Minhajut Thalibin ini lebih daripada 2 kali minimal, sekali ketika saya di Ahqaf dan sekali harfan-harfan dengan masyayikhuna, dengan syekhi Al-Mufti Al-Muhaqqiq Khatimatul Muhaqqiqin Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan atalallahu hayatahu fi ilmin wa salahin wa barakah bi sanadihil muttasil ilal Imam An-Nawawi ila masyayikhi wa ila Imam An-Nawawi. Dan sekarang saya membaca kitab Minhajut Thalibin ini mubtadi'an bi awwalihi bi sanadil muttasil lafdhan wa ma'nan, lafdhan wa ma'nan, secara lafadznya muttasil wa secara makna masail pun muttasil dengan Imam An-Nawawi, dengan Imam An-Nawawi min khilali masyayikhina fi Hadramut. Walhamdulillah, di dalam kelas pertama ini biasanya saya tidak ingin langsung masuk ke kitab, akan tetapi saya akan lebih ke borak, ke dardasyah, chit-chat, cuma muskillah Ustaz Zaman yang seharusnya datang saat ini, beliau ada emergensi, jadi tak boleh datang. Jadi tetaplah saya sendiri mengajar Minhajut Thalibin ini di depan saya kamera. Karena itu pada kali ini saya akan berlama-lama, karena saya memang ingin memulai Minhajut Thalibin. Dan sebenarnya bukan hanya Minhajut Thalibin, tapi semua kitab. Biasanya kalau saya memulai kitab, saya usahakan memulai kitab itu malam Rabu, seperti malam ini, karena di Tarim pun adatnya mereka memulai dengan malam Rabu. Ketika saya tanya kepada mereka kenapa memulai dengan malam Rabu, karena mungkin ada beberapa athar dhaifah. Anta yang kalian semua yang tahassus hadis mungkin boleh cari athar ini, bahwasanya ada athar dhaifah yang mengatakan segala sesuatu yang dimulai pada malam Rabu biasanya akan tamma atau sempurna. Dan ana amil, dan saya berharap kita bisa untuk menghatamkan kitab Minhajut Thalibin ini sampai kulit ke kulit, dan walaupun itu menurut saya juhdun jabbar, itu bukan perkara yang mudah, akan tetapi nas'alullahal ma'unah wal inayah wal hidayah, terus guru-guru saya di antaranya Ustaz Abdul Rahman Segaf itu tadi saya minta doa beliau, dan saya kabarkan bahwasanya hari ini saya akan memulai Minhajut Thalibin, dan beliau mendoakan kita semua, mendoakan kalian semua at-thalibat untuk bisa memahami kitab Minhajut Thalibin ini dan bisa untuk mendapatkan berkahnya Imam Nawawi, karena di sini kita akan membaca kalamnya Imam Nawawi, bukan kalamnya ulama-ulama biasa, kalamnya muharrirul madhab wa mudakkikuhu wa muhakkikuhu
Dan saya berharap kita bisa menghatamkan kitab ini, walaupun mungkin tidak semuanya face to face. Mungkin ada beberapa yang online, sebagian kecil atau sebagian besar, tapi saya harap kita bisa menghatamkannya agar nastafid. Saya, yakni ketika saya mengajar kitab-kitab besar seperti ini, saya selalu mengatakan kepada diri saya, ana astafid minat tolabah aktsar mimma yastafidu tolabah minni. Yani saya ambil faedah daripada student saya, lebih banyak daripada student saya ambil faedah daripada saya. Dan maknanya saya berterima kasih kepada Madrasah Tarbiyatul Banat yang sudah mengizinkan saya untuk mudarosah bersama bersama para ustazah yang ada di dalam Madrasah Tarbiyatul Banat, di dalam kitab Minhajut Thalibin Imam Nawawi ini. Mungkin kalau tidak dengan kalian, tidak ada lagi yang bisa saya ajak untuk mudarosah kitab Minhajut Thalibin. Yani jika dibilang saya ini bisa mengajar kitab ini, saya kira ini semacam mubalaghah, tapi saya selalu mengatakan kita sama-sama belajar dan memahami kitab Minhajut Thalibin yang dikatakan di dalamnya itu ada 70.000 masalah mantuqan wa mafhuman, perkara yang sangat susah, wala yutikuhu aktsarut talabah di dalam zaman ini. Akan tetapi nas'alullahal ainayah wal hidayah wal ma'unah, yang mana Ustaz Abdurrahman itu selalu mengatakan jangan Anda nisbatkan perkara-perkara mengajar atau perkara-perkara yang penuh berkah thalabatul ilm. Anda bisa mengajar mantik, bisa mengajar ilmu kalam, kitab-kitab yang besar, jangan Anda nisbahkan kepada diri Anda, tapi nisbahkan kepada aslaf Anda, nisbahkan kepada guru-guru Anda, nisbahkan kepada ulama-ulama as-sabiqin. Niscaya di situ akan ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yani kalau kita nak fikir dengan diri kita sendiri, jangankan nak hatam, nak baca pun susah. Dengan adanya problem, dengan adanya kesibukan, kalian semua mengajar, Ustaz Zaman pun masih belajar, saya pun sedang tulis tesis dengan kelas-kelas yang lain, ada anak, ada istri, ada keluarga. Itu semuanya perkara-perkara yang membebani saya. Akan tetapi nas'alullahal ainayah wal hidayah wal ma'unah, yakni di dalam membaca kitabul minhaj ini kita saling menguatkan dan saling mengingatkan di dalam mempelajari kitab yang penuh berkah ini, yang mana kitabul minhaj ini dijadikan semacam silabus untuk hatam. Maknanya barang siapa yang menghatamkan kitab Minhajut Thalibin harfan alal masyayikh wa fahima ma'nahu, maknanya sudah dikatakan dia itu referensi di dalam madhab Imam Syafi'i, mengetahui semua qawaidul madhab. Hadza huwa li'adimi faedatihi, sampai dikatakan bahwasanya para orang Hadramut pada zaman dahulu kalau ada orang khatam minhaj, orang-orang itu buat kenduri, bukan kenduri happy birthday, bukan kenduri akikoh, bukan kenduri pernikahan. Ini kenduri ada orang yang boleh kita jadikan rujukan di dalam hukum Allah, di dalam mazhab Syafi'i. Ini adalah sebuah kenduri yang menurut saya kenduri yang menyelamatkan kita daripada api neraka, karena kita mengendurikan orang yang akan menjadi rujukan kita. Inilah adimnya kitabul minhaj, yani. Bahkan kalau saya boleh mubalaghah, semua kitab yang kita baca sebelum minhaj semuanya hanya wasilah untuk memahami minhaj, yani untuk prepare untuk memahami minhaj. Hakikatnya fikih adalah apa yang ada di minhaj. Adapun sebelumnya itu hanya prepare untuk untuk memahami minhaj. Dan makanatul minhaj azimah jiddan. Kedudukan dan posisi minhaj di dalam antara kitab-kitab fikih yang lain ini sangat besar sekali. Yakni sekarang kitabul minhaj ini dijadikan semacam tolak ukur, referensi di dalam fatwa, di dalam tadris, di dalam dirasah, dan bahkan ketika ada orang mereka adu pandai di dalam bagaimana cara mereka memahami ibarat-ibarat yang ada di minhaj. Dan sedikit banyak mungkin sudah saya sampaikan apa hebatnya kitab minhaj itu di kelas-kelas sebelumnya ketika kita membaca tentang mustalahatul minhaj, siapa saja yang mensyarahkannya, siapa saja yang menghasyiahkannya, siapa saja yang mentalkhisnya, siapa saja yang menadhamkannya. Ada sekitar puluhan bahkan ratusan orang itu bekerja di dalam minhaj, daripada dhabt, daripada syarah, daripada
talkhis, daripada tandim. Yakni semua ini adalah inayah yang diberikan oleh Allah di dalam di dalam Kitabul Minhaj. Sampai dikatakan bukan hanya Kitabul Minhaj, semua kitabnya Imam Nawawi, terutama Minhajut Thalibin ini termasuk kitab-kitab yang sangat penuh berkah sekali. Sekiranya tidak ada orang yang mengaku dirinya itu daris thalib dalam fikih Syafi'i, illa minimum dia mempunyai mempunyai nuskhah, mempunyai satu nuskhah, satu cetakan di dalam kitab Minhajut Thalibin. Dan di dalam kelas kita seperti biasa, kita akan memakai cetakan Darul Minhaj ini. Dan saya kira sudah punya semua para student di dalam kitab Minhajut Thalibin ini, cetakan Darul Minhaj sudah punya semua, alhamdulillah. Setahu saya dari Ustaz Zaman. Kalau masih ada yang belum punya, cakap dengan saya boleh marah pada Ustaz Zaman ya. Bismillah. Karena saya prefer di dalam, kan kalian ini pertama kali membaca kitab Minhaj, jangan sekali-kali, ini nasihat saya, jangan sekali-kali bawa syarah di kelas. Jangan sekali-kali. Kalau Anda bawa syarah di kelas, Anda akan pening antara baca syarah dan dengarkan syarahan guru. Itu. Yakni kalau sampai Anda pening seperti itu, nanti akhirnya syarahan guru Anda faham, syarahan kitab Anda faham. Akan tetapi kalau Anda nak baca syarah, baca di bilik sebelum kelas, Anda baca, kemudian di kelas bawalah matan. Ini adalah trik yang diajarkan oleh para masyayikh, yakni bagi kami para thalabatul ilm yang mubtadiin di dalam memahami kitab-kitab yang susah seperti Minhajut Thalibin. Dan saya tidak akan banyak ambil syarah di sini ya. Mungkin syarah yang paling akan sering saya gunakan, kalau tidak Mughnil Muhtaj, atau kan Zurragibin, atau Tuhfatul Muhtaj. Mungkin bila-bila saya akan guna Nihayatul Muhtaj. Tapi di dalam level ini di dalam qiraah pertama di dalam Minhaj, harusnya itu dibaca beberapa kali ya. Cuma di dalam qiraah ini saya akan fokus untuk memahami ibarat Minhaj. Memahami ibarat saja, memahami ibaratnya dan masail-masail yang terkandung. Jadi kita tidak akan kita tidak akan mengupload kefahaman kita ke dalam ibarat Minhaj. Tidak seperti itu, tapi kita akan istimbat makna-makna yang ada daripada kalamnya Imam Nawawi yang ada di dalam Minhaj. Itu lebih berfaedah untuk kita daripada apa yang sudah kita pelajari di dalam Yaqutun Nafis kita upload di dalam Minhaj. Bukan seperti itu belajar yang benar, kan, tetapi Anda kena istimbat satu persatu masalah daripada apa yang ada di kalamnya Imam Nawawi. Dan jelas levelnya Minhaj jauh lebih tinggi daripada Yaqutun Nafis. Akan tetapi barang siapa yang memahami Yaqutun Nafis secara sebenar-benarnya, insya Allah dia akan bisa naik ke dalam Minhaj dengan mudah ya. Nih, terutama di dalam babul ibadah ini sudah ada beberapa kitab yang saya jelaskan di dalam Jinan TV, seperti Muqaddimah Hadromiyah Kamilan. Begitu pula sekarang saya sedang mengajar Nailur Rojak, sudah sampai kelas ke-21 ya. Nih, saya kira kalau Anda mengikuti 2 kelas itu dari awal sampai akhir, maka Minhaj akan sangat lebih mudah daripada orang yang belum pernah mengajar belajar Minhaj sama sekali. Dan inilah sikit tentang bagaimana cara belajar kita di dalam Minhaj. Semuanya akan iktisar ala istimbat ma'ani wal ahkam wal masail daripada matnul Minhaj. Saya tidak akan terlalu tawasuk ke syuruhat, itu yudammirut thalib ya, yudammirut thalib. Saya tidak ingin Minhaj ini akan diselesaikan dalam waktu 10 tahun. Hada tawil jiddan ya. Tawil jiddan. Kita usahakan secepat mungkin menghatamkan Minhaj ini. Sekiranya dengan setelah menghatamkan Minhaj ini, Anda sudah mempunyai kunci untuk tawasuk di dalam kitab fikih apapun yang Anda akan bisa memahaminya menggunakan Minhaj sebagai basic pemahaman Anda ya. Dan saya tidak akan menggunakan syarah-syarah yang tinggi-tinggi, tidak. Tapi hanya fokus terhadap matan. Ini penting sekali. Jangan Anda saya nak baca semua semua syuruhat.
Anda kalau nak baca, saya rekomenkan baca Kanzur Raghibin saja. Kanzur Raghibin saja. Kalau Anda benar-benar memahami Kanzur Raghibin hakikatan, semua syuruh yang lain itu akan mudah. Kalau memang nak tawasuk, lebih tawasuk, bacalah Mughnil Muhtaj saja itu. Jangan nak tunjuk otot, saya nak baca Nihayah, saya nak baca Tuhfah. Nanti Anda terlampau fana dengan syuruh, Anda lupa hakikat daripada belajar itu adalah matan yang ada di depan Anda. Banyak kawan-kawan saya itu ketika belajar minhaj terlampau fana terhadap syuruh, terlampau fana terhadap hawashi, akhirnya lupa hakikat daripada belajar tersebut adalah memahami matnul minhaj. Akhirnya ketika sudah hatam minhaj, banyak ibarat-ibarat yang mereka pelajari, yakni banyak ibarat-ibarat yang mereka fahami. Mereka lebih senang ke syuruh pun susah, yakni akhirnya hatam minhaj, la minhajnya faham, wala syuruhnya faham. Akan tetapi iktasir terhadap syarah yang Anda perlukan untuk memahami matan. Kalau Anda sudah memahami matan tanpa syarah, sebisa mungkin jangan tengok syarah. Ini nasihat saya ya. Ini mungkin akan sedikit pelik, akan tetapi wallahu alam yang saya rasakan seperti itu. Kalau memang Anda sudah bisa memahami matan tanpa syarah, sebisa mungkin jangan merusak kefahaman itu dengan tengok syarah. Kenapa? Karena syarah akan memperluas pemahaman itu, dan kita mungkin masih belum siap untuk perluasan itu, karena kita masih berusaha untuk memahami aslul matan. Setelah matan itu bisa Anda cerna, bisa Anda hadam, sudah taruh sakhat fi nafsik, baru Anda diperbolehkan untuk bisa untuk memahami syarah-syarah yang lain. Dan akan berbeza ketika matan minhaj sudah melekat pada diri Anda. Memahami syarah itu seperti Anda minum teh tarik, akan sangat mudah sekali, karena itu ketika saya belajar minhaj dengan Syekh Ba'udhon, ketika saya belajar minhaj di Tarim, jarang mereka itu tengok Tuhfah, tengok Mughnil Muhtaj, jarang sekali. Mereka iktisor dengan matan saja. Kalau sudah faham matan, Allah, fabiha wa ni'mat, anta min a'lamin nas fi zamanik, yani fa'lan anta min a'lamin nas fi zamanik. Karena itu fokus terhadap matan saja. Masail-masail yang mungkin saya anggap mudah, saya akan lewat saja. Permasalahan yang susah, kita akan ambil waktu sedikit lama untuk mengurai ibarat tersebut dengan sejelas-jelasnya, agar matan minhaj Anda fahami sefaham-fahamnya. Sekiranya kalau Anda nak mengajar student, Anda boleh untuk mengajar minhaj, karena kalian semua ini adalah ustazah, yakni ustazah itu harus memahami semua ibarat itu dan siap untuk ditanya dan siap untuk menjelaskan kepada para studentnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan dan kefahaman di dalam kitab Minhajut Thalibin untuk membacanya, untuk mengamalkannya, dan untuk menghatamkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam kelas kali ini saya akan sedikit saja menjelaskan tentang siapa itu Imam Nawawi. Mungkin sudah saya jelaskan sedikit di dalam kelas di dalam kelas tentang Mustalahatul Minhaj. Akan tetapi saat ini akan saya ulangi lagi siapa itu Imam Nawawi, agar kita memang benar-benar tahu siapa itu Imam Nawawi, siapa itu mu'alif. Ketika sekiranya sebelum kita membaca minhaj itu, kita benar-benar mencintai Imam Nawawi, karena kita mengetahui siapa itu hakikat daripada Imam Nawawi. Dan akhirnya sebelum membaca kitabnya itu ada semacam mahabbah wallah. Saya ketika membaca Al-Luma', saya menjelaskan tentang siapa itu Imam Asy-Syirazi. Ada orang itu menangis ketika saya menjelaskan siapa itu Imam Asy-Syirazi. Yani akhirnya ketika dia itu sangat suka terhadap mu'alifnya, kitabnya itu sudah dia membaca kitabnya itu dengan sangat tamakun, dengan sangat meresapi. Seperti ini adalah surat daripada kekasih yang lama dia tunggu.
Padahal ini kitab usul fikih, tapi dia macam apa ya? Merasakan kelezatan yang luar biasa. Itulah yang namanya ilm. Yang namanya ilm itu akan membuat Anda menjadi lebih sempurna, dan biasanya akan terbina ilmu itu ketika Anda mencintai siapa pengarangnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun Imam Nawawi, beliau itu dilahirkan di kota namanya Nawa. Di kota namanya Nawa tahun 631 Hijriah. Tahun 361 apa? Hijriah. Jadi Imam Nawawi di antara ulama abad ke-7. Abad ke-7. Dan beliau meninggal tahun 676. Jadi kira-kira berapa? 676. Kira-kira 45 tahun. Umurnya Imam Nawawi hanya berapa? Hanya 45 tahun. Akan tetapi semua kitabnya dijadikan referensi di dalam bidangnya, terutama di dalam fikih wal hadis ya. Siapa yang tak kenal Imam Nawawi? Umurnya hanya 45 tahun, dan seperti yang Anda tahu, Imam Nawawi tidak menikah sampai akhir hayatnya karena beliau menilai bahwasanya menuntut ilmu itu wajib atasnya. Kalau saya tak menuntut ilmu, tidak uharirul madhab, tidak menjelaskan madhab Syafi'i mana yang mu'tamad, mana yang tak mu'tamad, saya takut tidak ada orang yang seperti saya yang mampu untuk buat semacam ini. Akhirnya Imam Nawawi mewakafkan semua hidupnya itu untuk menolong agama Allah melewati tahrirul madhab Imam Asy-Syafi'i. Dan memang dari kecil Imam Nawawi itu sudah tampak ayatun najabah. Dari kecil itu Imam Nawawi itu apa ya? Sudah tampak. Nak jadi ulama itu sudah tampak mulai dari apa? Mulai daripada dia kecil. Karena itu saya itu tak setuju kalau ada orang, ini belajar mulai 40 tahun tapi menjadi ulama referensi. Bukannya saya cakap ini mustahil aklan kalau Allah, nak, jangankan umur 40 tahun mulai belajar, Anda nak mulai belajar umur 80 tahun pun, Anda bisa menjadi ulamaul ummah. Kalau Allah, nak, akan tetapi adatullah fil qaum tak macam itu. Adatullah di dalam dunia ini, seorang ulama itu akan menjadi referensi. Biasanya ulama yang menjadi referensi rujukan bagi semua ulama itu sudah nampak mulai kecilnya. Sudah nampak mulai kecilnya. Kalau Anda tengok Imam Romli, Imam Ibn Hajar, semua a'immah itu dari kecil sudah tampak ada tanda-tanda bahwasanya ulama ini akan menjadi budak ini akan menjadi ulama. Imam Nawawi sejak kecil itu sudah bisa melihat karomat. Suatu saat Imam Nawawi itu tidur di malam 27 Ramadan, terbangun kemudian cakap kepada ayahnya, ayah, kenapa rumah ini terang sangat? Semua satu rumah bangun, tak ada, rumah ini gelap, tak ada apa-apa. Tapi rumah ini terang sangat. Dari situ ayahnya itu tahu bahwasanya pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dari mulai kecil Imam Nawawi itu sudah bisa melihat malam Lailatul Qadar. Jadi memang sudah memang ada semacam inayatullah, sudah ada semacam inayatullah. Diriwayatkan Imam Nawawi itu mulai kecil, ketika itu beliau itu tak suka main dengan budak-budak yang lain. Jadi yang beliau lakukan itu baca Quran, hafal Quran. Suatu saat kawan-kawannya itu menyuruh memaksa dia untuk bermain. Dia saya tak nak bermain. Akhirnya kawan-kawannya itu bermain, Imam Nawawi hanya tengok dari samping, dan dia lebih prefer waktunya itu digunakan untuk menghafal dan mengulangi hafalannya di dalam Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Ketika itu ada seorang syekh namanya Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi di Marrakesh sana, di Maroko mungkin. Marrakesh ini, bismillah. Syekh Yasin ini ketika tengok Nawawi, ini budak macam beza dengan budak-budak yang lain. Saat itu juga Allah berikan kepada Imam Yasin bin Yusuf ini rasa cinta kepada Imam Nawawi, dan dalam keadaan beliau itu masih kecil dipanggil, diajari Al-Quran, kemudian datang ke ayahnya, hati-hati dengan budak ini.
saya macam ada firasat budak ini akan menjadi orang paling alim pada zamannya, dan akan banyak orang yang ambil istifadah dengan budak ini. Bapaknya tak begitu percaya. Tak begitu percaya, cakap ke Syekh Yasin bin Yusuf Al-Maragisi ini, amunajimun anta, engkau ini bomoh kah? Dibilang, engkau ini bomoh kah? Macam tahu masa depan. Tak, saya ini bukan bomoh, tapi saya mendapat firasat, dan hati-hati dengan firasat orang mukmin. Fa innahu yanduru binurillah, karena firasatnya orang mukmin itu tengok dengan cahaya Allah. Tengok aja nanti, budak ini akan menjadi ulama yang besar. Akhirnya kata-kata itu tidak bisa lepas daripada tidak bisa lepas daripada minda ayahnya, dan mengharap Imam Nawawi itu menjadi ulama yang besar. Ketika beliau berumur 10 tahun, ayahnya itu punya kedai. Mungkin kedai jual beli, saya tak tahu kedai dompet apa. Biasanya mungkin kalau orang-orang Arab punya kedai, ya kedai macam kedai runcit, macam itulah. Jadi ayahnya itu macam punya kedai runcit. Imam Nawawi itu diajak ke kedai. Jadi bukan orang yang minta-minta. Dan Imam Nawawi tidak berasal daripada keluarga alim. Berbeda dengan Imam Rafi'i yang asal kitabnya Minhaj itu daripada beliau. Imam Rafi'i berasal daripada keluarga ilmu, yakni ayahnya pun sudah ulama besar, mufti Syafi'iyah pada zamannya. Imam Nawawi, keluarganya Imam Nawawi bukan keluarga ilmu, tapi keluarga yang seadanya, keluarga yang afif. Maknanya hanya makan daripada apa yang dia dapat, Dan Imam Nawawi tumbuh dengan seadanya dan tumbuh dengan makanan-makanan yang halal. Ketika umur 10 tahun, dibawa oleh ayahnya ke ke kedai, dan tidak diperbolehkan untuk bantu jual beli, tapi engkau di kedai aja, engkau duduk. Nanti kalau ada orang beli, saya akan jual dan beli. Engkau di sini, engkau hafal Quran saja dan baca Al-Quran. Terus macam itu sampai hampir balik, dan beliau ketika umurnya 18 tahun dibawa oleh ayahnya ke Syam. Syam itu ketika itu, makna Syam adalah Suriah, Urdun, Lubnan, Palestina. 4 negara ini dulu itu namanya Syam, tapi sekarang sudah terpisah-pisah. Kalau dikatakan Syam, maknanya itu adalah Damesyik, Jaidjidan. Ketika beliau umur 18 tahun, ayahnya itu bawa beliau ke Syam, karena ketika itu Syam itu macam pusat penuntut ilmu. Sekarang mungkin macam Sir, macam Hadramut. Pada saat itu adalah Syam. Dan beliau sampai ke Damesyik pada tahun 649 Hijriah. Di sana beliau langsung mulazamah kepada mufti Syam namanya Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fazari, Al-Ma'ruf bibnil Firqah. Al-Fazari Al-Ma'ruf bibnil Firqah. Dan mufti Syam inilah, atau yang dikenal dengan nama Ibnul Firqah ini, adalah guru pertama daripada Imam An-Nawawi. Kemudian, biasa ya, orang kalau nak belajar lama macam saya, nak belajar lama di mana? Di Malaysia atau di Hadramut, saya perlu bilik. Tak mungkin lah saya tinggal di masjid terus, yakni 1-2 minggu oke, saya tumpang di masjid, tapi lama-lama saya perlu bilik. Saya perlu satu bilik untuk saya tinggal di situ, saya tidur di situ. Akhirnya Mufti Syafi'iyah itu, Ibnul Firqah itu, tunjukkan kepada kawannya namanya Kamaluddin bin Ahmad bin Uthman Al-Maghribi. Beliaulah yang memberikan bilik kepada Imam Nawawi di Madrasah Ar-Rawahiyah. Bilik kecil saja. Dikatakan Imam Nawawi mau duduk di situ karena beliau tahu bilik ini dibangun daripada uang-uang yang halal, dan
beliau duduk di dalam bilik kecil ya, bilik kecil. Mungkin macam bilik saya ini, mungkin lebih kecil lagi. Kalau di Hadramut itu dibilang kholwah, di Tarim itu dibilang apa, di Ribat Tarim itu dibilang kholwah. Kholwah ente di mana? Yakni bilik anta di mana? Kecil sangat. Yakni mungkin kalau untuk tidur tuh hanya cukup untuk 2 orang. Hanya cukup untuk 2 orang. Yakni 2 orang tidur sudah tak cukup lagi. Imam Nawawi duduk di bilik itu kira-kira 28 tahun sampai meninggal, duduk di bilik itu dan mengajar tanpa amik gaji sama sekali. Beliau hanya makan daripada apa yang diberikan hari-hari daripada madrasah. Jadi kalau madrasah beri roti, sudah dia makan itu. Dibilang makannya 1 hari hanya 1 kali, lepas isya dia makan. Kemudian subuh dia minum, dia anggap itu adalah sahur. Pas dia cuma makan itu saja ya. Nih, tidak makan banyak-banyak, tak macam kita pagi makan, siang makan. Kita kena breakfast apa? Nasi lemak. Oh, lunch apa? Lunch ini kita kena makan yang besar lah. Dinner, dinner kena steak. Imam Nawawi zaman dahulu tak macam itu. Mereka itu makan yang ada je. Yakni makannya hanya satu. Apa yang ada beliau makan. Apa yang ada beliau makan. Jahid jiddan. Dan beliau wakana Nawawi, satu di sini, wakana Nawawi fi awali talabihi lil ilm la yadau jambahu sanatain, dibilang di awal menuntut ilmu, Imam Nawawi itu tidak pernah meletakkan punggungnya 2 tahun. Tidak pernah meletakkan punggungnya 2 tahun. Jadi, kalau tidur, hanya bersandar di kitab, kemudian terbangun lagi, terkejut, belajar lagi. Terus semacam itu 2 tahun. Dan beliau di awal-awal itu kira-kira belajar 12 kelas setiap hari. 12 kelas. Saya pikir aja pening kepala saya. Dulu saya di Ahqaf, saya pernah belajar 1 hari 3, 4, 5, 6 kelas 1 hari. Itu saya buat macam itu 1 minggu. Lepas itu saya sakit 2 minggu. Itu apa, saya sakit 2 minggu. Susah tau, susah. Kelas-kelas Anda istiqomah dengan kelas banyak, Anda mungkin bisa tahan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Tapi Anda nak istiqomah tidak bisa. Imam Nawawi istiqomah dikatakan dalam sirahnya. Beliau kelas 1 hari 12 kelas kira-kira 6 tahun. Buat macam itu. Dan kelasnya bukan kelas yang calang-calang. Kelasnya kelas yang susah-susah. Macam Minhaj, macam Alfiyah. Ada daras di dalam Wasit Ghazali, kitab Wasit 8 jilid. Ada lagi daras di dalam Sahih Bukhari. Ada daras di dalam Islahul Mantiq Ibnu Sikit. Ada daras di dalam Al-Luma' li Syirazi atau Al-Luma' li Ibnul Jinni. Hal-hal semacam itu, kitab-kitab yang dahsyat. Beliau 12 kelas setiap hari. Dan setiap kitabnya itu beliau beliau taklik. 6 tahun je. Kalau Anda boleh belajar semacam itu 6 tahun je. Ya ini kalau mungkin Anda, saya ini bukan Imam Nawawi. Oke lah, 10 tahun. Buat macam itu. Takyah lepas tuh takyah belajar lagi. Confirm Anda akan menjadi orang paling alim di dunia pada saat itu. Di dunia pada saat itu. Tapi kita ini memang pada zaman ini, para student ini, nak belajar tuh susah. Belajar sikit, pening-pening. Kita ke mall lah. Pening-pening, kita happy-happy dulu. Akhirnya yang sudah ada di sini, ke mall, tengok aurat-aurat orang, itu sudah hilang semua. Itu sudah Sudah hilang semua. Karena itu kita itu tengok student belajar 10 tahun, belajar 20 tahun, tak alim-alim. Nah, macam mana nak alim? Belajar sikit, maksiat banyak. Nak alim itu macam mana? Tidak akan bisa alim. So, tengok Imam Nawawi belajar 6 tahun langsung menjadi marojik, referensi bagi ulama-ulama pada zamannya. So, tengok halaman 8 di sini. Di antara waroknya Imam Nawawi itu, fakana la ya'kul min fawakiha Dimashq. Imam Nawawi beliau tidak pernah makan
buah-buah yang ada di Damesyik. Tidak pernah. Kenapa? Lima fi basatiniha minasyubah fi dhamaniha. Dibilang karena beliau melihat bahwasanya di kebun-kebun Damesyik ada syubhah. Karena ada syubhah, saya tidak mau makan buah yang ada di Damesyik. Bayangkan, Suf. Tempatnya, jadi kota tempatnya dia duduk, tempatnya beliau duduk, kebun-kebunnya itu bermasalah. Tak pernah makan buah daripada Damesyik. Mungkin kalau beliau nak buah, beli buah daripada kota yang lain. Susah, Suf. Susah. Imam Nawawi warok. Karena itu, apa ya, ilmu yang dia dapat itu mudah. Menuntut ilmunya beliau itu mudah. Kenapa? Karena yang masuk di dalam dia itu semuanya halal. Walam yadkhul hammaman wa kana la ya'kul illa aklatan wahidah fil yawmi wal lailah ba'da isya'il akhirah. Dan tidak pernah masuk sauna. Ketika orang-orang Arab itu masuk kamar mandi uap itu biasa. Imam Nawawi tak. Kenapa? Karena itu adalah tempatnya orang buka aurat. Saya tak nak. Aurat saya ditengok oleh orang-orang. Dan tidak makan kecuali 1 hari 1 kali. Kita makan 1 hari 1 kali. Tak tahu nak jadi apa. Mungkin jadi kurus sangat. Hanya makan 1 hari 1 kali setelah sholat isya. Mungkin malam-malam sebelum tidur. Dan ketika sahar, ketika sebelum subuh, minum itu saja. Dan minumnya itu dijadikan sahur. Muqtasidan fi ma'kalihi wa malbasihi wa jami' ahwalihi kullal iktisad. Sabiran ala khusyunatil ais. Muqtasid ini seadanya. Yang apa yang dia dapat, dia makan. Dan dia sabar terhadap hidup yang tak selesa, dia sabar. Kenapa? Karena biasanya kalau orang selesa itu susah nak menuntut ilmu. Saya ini mengajar bukan setahun 2 tahun, Tholibat. Murid saya itu banyak. Rata-rata orang yang hidupnya itu selesa, nak belajar itu susah. Rata-rata orang yang belajarnya itu istiqomah, orang yang hidupnya tak terlampau selesa. Kalau terlampau selesa, uang banyak, kereta oke, lebih better kita ke mall, nih ada uang, better kita ke mall, better kita happy. Tapi kalau orang yang uangnya itu sedikit atau pas-pasan, kita kena benar-benar belajar, kita nak buat apa? Biasanya seperti itu. Sikit orang yang diberikan dunia oleh Allah, kemudian meninggalkan dunia itu untuk belajar agama. Ada, tapi tak banyak. Waliya masyikhata daril hadith al-ashrafiyah walam yatanawal min ma'lumiha syai'an walam yakbali ahadin hadiyatan. Menjadi mudir daripada darul hadith pesantren, sekolah namanya Darul Hadith al-Ashrafiyah. Itu adalah tempat belajar hadis paling bagus pada zamannya di Damesyik. Dan tidak amik 1 ringgit pun, tidak amik 1 sen pun daripada gajinya, tidak pernah, yakni yaj'aluha khalisan lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pernah ambil hadiah 1 pun dari seorang pun. Wa inna makana yataqawwatu mimma ya'tihi bihi abuhu min nawa min ka'akin watin. Dia hanya makan dari makanan yang dibawa daripada ayahnya, daripada kotanya, ka'ak macam biskuit, watin dan buah tin. Wa kana yalbasu thawban khawraniyan wa imamatan syabkhtaniyah wa la yajma'u baina udmain hafidhan li awqatihi an antadi'a fi ghairi ta'ah. Dan diriwayatkan Imam Nawawi itu diberi keberkahan yang sangat terhadap waktunya. Dibilang berjalan pun tetap menghafal. Saya kalau tengok keberkahan waktu itu, saya ingat guru saya, ya nih, semoga Allah menyembuhkan beliau daripada penyakitnya dan memanjangkan umur beliau, dan saya diberi kesempatan untuk jumpa beliau lagi dalam waktu dekat, yaitu Syekh saya, guru saya Syekh Muhammad bin Ali Paudhan. Beliau itu masal di dalam menjaga waktu. Berjalan pun kalau ada orang tanya dia, beliau jawab dengan sambil berjalan. Jadi tidak ingin waktunya itu tersia-siakan, tersia-siakan sama sekali. Seperti Imam Nawawi bidobat, ya nih. Wa idza zarahu ahadun la yaziduhu ala salamin wa jawabi ma la budda minhu min mas'alati ilm fa in jalasa indahu dafa'a ilaihi kitaban yanduru fihi li alla yashghulahu. Dibilang kalau ada orang berziarah, ada tamu ini penting. Bila-bila kita ini nak belajar, datang tamu, kita kena hormati. Dibilang kalau ada tamu, Imam Nawawi, assalamualaikum, engkau perlu apa? 1, 2, 3, jawabannya ini, selesai.
Kalau tamu ini tetap nak duduk, ini ada kitab engkau baca, jangan ganggu saya nak belajar. Sof tengok. Kita ada tamu, Masya Allah, kita kena borak, kita kena makan, kita kena lepak, menghabis-habiskan waktu. Kalau macam itu, jangan nak jadi ulama. Ulama tak suka lepak-lepak. Ulama kenapa namanya? Kalau lepak pun lepak pasal ilmu. Muraqiban lillahi azza wa jal fi harakatihi wa sakanatihi wa khutawatihi wa khataratihi, amiran bil ma'ruf nahiyan anil munkar. Dibilang Imam Nawawi itu termasuk orang-orang yang berani tegur raja. Ada raja namanya, di antara raja Mamalik namanya Dhohir Bibres. Ma'ruf ya, nih beliau itu banyak menaklukkan kota, banyak menaklukkan negara. Paling takut dengan Imam Nawawi Dhohir Bibres ini. Paling takut dengan Imam Nawawi. Fakana yaqul ana la akhafu illa min hadzal Nawawi wa kana yamtathilu jami'a ma ya'muruhu bihi. Jadi ada Imam Nawawi kritik Dhohir Bibres ini. Ketika dikritik, wahai raja, ada yang kritik engkau tahu? Siapa? Orang namanya Nawawi. Oh, siapa Nawawi? Cakap, kena pecat daripada kerjanya. Datang ke Imam Nawawi, baik lagi. Raja, dia tak ada kerja. Alamak, dia tak ada kerja. Aywa, dia hanya belajar mengajar je. Alamak. Okey. Istrinya macam mana? Dia tak ada isteri. Dia tak ada anak. Dia tak ada apa-apa. Dia rumah pun orang beri ke dia. Alamak. Panggil Nawawi, panggil dia. Panggil. Imam Nawawi datang, ketika datang, cakap, Dhohir Bibresnya takut dengan Imam Nawawi. Dibilang, aku tak takut siapapun kecuali dengan Nawawi ini, katanya. Dia cakap apapun aku turuti. Tak tahu kenapa aku takut dengan imam, aku takut dengan orang yang namanya Nawawi itu. Sufada huwa alim. Adatnya para ulama itu al-alim yahkumul hakim, bukan al-hakim yahkumul alim. Ini sudah apa namanya? Di akhir-akhir zaman biasa itu terjadi sebaliknya. Bukan orang alim yang menuntun hukama, menuntun pemerintah, menuntun raja, tapi raja yang tuntun ulama. Engkau kena buat ini, engkau kena buat ini. Orang alimnya, oke lah. Nanti kalau kita tak buat apa-apa, ini raja ini akan buat macam-macam dengan kita. Para ulama-ulama zaman dulu tak macam itu. Imam Nawawi tak kisah, engkau salah, engkau kena buat semacam ini. Dan sebelumnya ada Iz bin Abdus Salam wa katsir minal ulama, ketika ada raja itu salah, dia nasihati. Suf, aku datang ke sini, aku tak nak jadi neraka. Aku tak nak jadi raja. Kursimu, posisimu. Aku cuma nak nasihati saja. Engkau nak terima, sila. Tak nak terima, sila. Cuma aku nak tunaikan kewajibanku di depan Allah Subhanahu wa taala di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Lepas itu terpulang kepada Anda. Hadza huwa haqiqatul ulama wa minhum apa namanya yang punya akhlak seperti ini adalah Al-Imam An-Nawawi. Dan takutnya Dhohir Bibres kepada Imam Nawawi itu adalah buah daripada kejujuran Imam Nawawi dan ikhlasnya Imam Nawawi, yakni wa iradatu wajhillahi azza wa jalla wa ibtiqa'u ridwanihi ilman wa amalan fahani'an lahu radhiyallahu ta'ala anhu. Fa subhana man wafaqahu wa atahu wa afadha alaihi min judihi wa fadlihi innahu dzul fadlil azim. Wa'lam anna manakibahu wa ma'athirahu la takadu tuhsa wa qad afradaha tilmiduhu Asy-Syaikh Alauddin Ibnul Attar bi tasnifin mustaqillin jama'a fihi mu'dhama ahwalihi. Dan memang ada satu muridnya Imam Nawawi yang paling famous namanya Ibnul Attar. Ibnul Attar ini diriwayatkan ketika Imam Nawawi itu sakit, beliau mengunjungi Imam Nawawi dan Imam Nawawi itu sangat senang dengan apa namanya? Dengan kedatangan Ibnul Attar, dan di antara murid-murid yang sangat dipercayai oleh Imam Nawawi di dalam handle beberapa kitab-kitabnya, makhtutotnya beliau, dan beliaulah yang mengarang kitabnya, mengarang manakibnya Imam Nawawi yang paling mufassal, yang paling detail adalah siapa? Pengarangnya adalah Ibnul Attar, muridnya sendiri. Wa mulakhasu ma aqul innahu wulida fil ashril awsat minal muharram sanata 31 wa 600 wa nasha'a bi baladihi Nawa wa kana ayatan fin najabah min sigarihi wa qara'a bihal Qur'an. Ini semua sudah saya jelaskan. Dibilang di suatu waktu ayahnya itu amik dia untuk haji. Subhanallah, keluar daripada Damesyik demam sampai Arafah, yakni berangkat haji Rajab.
Rajab itu sakit humma, sakit demam, fever, sampai Arafah. Dari mulai Rajab sampai 9 Dzulhijjah demam. Setelah itu sembuh, balik ke Damesyk, dibilang macam ilmu itu macam masuk ke dia dengan lancar sekali. Ketika beliau sakit tidak pernah mengeluh sama sekali. Imam Nawawi. Fahajja ma'a walidihi fahumma min awwali lailatin kharaju minna wa ila yaumi Arafah. Qala waliduhu fama ta'awwaha wa la tadajjar. Kemudian kembali lagi ke Damesyk dan mulazim kepada Syekhuhu Kamaluddin Al-Maghribi. Dibilang wa kana yaqra'u fil yaumi 12 darsan alal masyayikh syarhan wa tasihan. So, setiap hari Imam Nawawi itu baca 12 kitab, hadir 12 kelas. Bukan 2-3 kelas macam kita, 12 kelas. Macam mana itu? Darsaini fil wasit, 2 kelas dalam kitab Wasit Al-Ghazali. Darsan fil Muhadzab, kepunyaan Imam Asy-Syirazi, wa darsan fi jam' baina sahihain, wa darsan fi asma'ir rijal, wa darsan fi sahih Muslim, wa darsan fil luma libni Jinni, wa darsan fi islahil mantiq libni Sikit, wa darsan fi tasrif, wa darsan fi usul fikih. Usul fikih dikatakan beliau itu membaca Al-Muntakhab fil Jadal lil Imam Razi, wa membaca Qit'atun minal Mustasfaril Imam Ghazali. Kitab-kitab besar semua itu. Wa taratan fil luma li Abi Ishaq Asy-Syirazi, wa taratan fil Muntakhab lil Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa darsan fi Usuluddin fil Irsyad li Imamil Haramain. Ma'ruf kitab Irsyad li Imamil Haramain, di antara kitab-kitab yang mu'tamad lada ahli sunnah wal jamaah. Qala wa kuntu u'alliku ma yata'allaq bidzalika minal fawaid. Dibilang kalau ada fawaid aku taklikan, aku tulis agar tidak hilang fawaid itu. Qala wa azamtu marratan alal ishtighal bitib. Dikatakan Imam Nawawi suatu saat beliau nak belajar kedokteran. Ketika beliau itu nak belajar kedokteran, beliau membelilah kitab kedokteran, kitab tentang perobatan. Dan pada saat itu kitab yang paling famous dan dipakai di dalam perobatan pada zaman itu adalah kitabnya Ibnu Sina, namanya Al-Qanun fit Tib fil falsafati wa tib. Yani pada saat itu yang namanya perobatan itu ada unsur falsafahnya, dan yang maknanya falsafah adalah falsafah yang bukan Islami. Yani jadi untuk memahami perobatan, mukadimahnya Anda kena memahami falsafah. Karena itu pada zaman dahulu kullu tabibin filosof. Akhirnya Imam Nawawi beli kitab Qanun fit Tib ini dan mulai membaca. Ketika awal-awal membacanya, hatinya itu macam tak oke. Kenapa saya macam risau, saya macam tak oke, hati saya susah, saya macam kalau orang Indonesia cakapnya sumpek, mood saya tak enak, kenapa saya buat macam ini? Akhirnya dia sadar bahwasanya ini adalah sebab kitab tip ini, bukan tipnya ya, bukan perobatannya, karena untuk belajar perobatan pada zaman itu Anda kena belajar falsafah. Nah, tipnya tidak ada masalah, falsafahnya ini yang bermasalah. Imam Nawawi tak suka falsafah, kemudian mantik pun Imam Nawawi tak terlampau suka dengan mantik. Tapi Imam Nawawi sudah jenius, jadi tak belajar mantik pun sudah jenius. Kita yang tak jenius, yang perlu kepada mantik. Imam Nawawi pun tak suka berdebat. Nah, ketika Imam Nawawi itu merasa dirinya itu setelah belajar falsafat, mukadimahnya perobatan itu moodnya tak oke, akhirnya hatinya itu gelap, akhirnya semua kitabnya tentang tip itu dibuang semua. Fa'adlama alayya qalbi wa baqitu ayyaman la ashtagil bisi. Yani berhari-hari diam je. Fafakkartu fa'idha huwa minal qanun libni Sina fabi'tuhu fil hal. Langsung aku jual kitab Qanun saat itu juga, katanya. Adapun guru-gurunya Imam Nawawi itu banyak, diantaranya adalah Imaman Kamaluddin, tapi guru pertama Imam Nawawi siapa? Abdurrahman bin Ibrahim bin Ibnu Dia Al-Fazari Al-Ma'ruf bibnil Firqah. Kemudian di antara guru-guru beliau juga Kamaluddin
Al-Maghribi wa Kamaluddin Salar ibn Hasan bin Umar Al-Irbili. Dan Al-Maghribi inilah yang memberikan kepada Imam Nawawi bilik di bilik yang beliau tinggal selama 28 tahun di Madrasah Ar-Rawahiyah. Kemudian Al-Imam Syamsuddin Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad Al-Maqdisi wa Izzuddin Umar bin As'ad ibn Abi Ghalib Ar-Rabi Al-Irbili wal Qadi Abdul Fattah Umar bin Bandar bin Umar At-Taflisi. Beliau inilah guru Imam Nawawi di dalam usul fikih. Al-Qadi At-Taflisi, Abdul Fattah At-Taflisi inilah yang mengajarkan Imam Nawawi usul fikih. Wa syaraha aktsara Bukhari ala Syekh Abi Ishaq Ibrahim bin Ibnu Isa Al-Muradi wa sami al-haditha al-katsira ala khalaik minhum Radiyuddin Ibrahim bin Umar bin Mudhar Al-Misri Al-Wasiti wa Syekh Samsuddin Abdurrahman bin Muhammad ibn Qudamah Al-Maqdisi wa Syekh Imaduddin Abdul Karim ibn Qudamah. Wallahu alam, mungkin ibn Qudamah Al-Maqdisi ini apa namanya, Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qudamah, saya tak tahu, mungkin ini ibn Qudamah yang ma'ruf Al-Hanabilah, sahib apa namanya itu, sahib Al-Mughni Ibnu Qudamah, mungkin orang-orang lain, tapi kelihatannya kalau tak beliau ya anaknya beliau, Ma'ruf Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Sekarang kitab-kitabnya itu dijadikan macam apa ya, macam referensi oleh orang-orang Saudi sana ya. Nih, Ibn Qudamah Al-Maqdisi ini, beliau adalah salah satu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Imaduddin Abdul Karim bin Abdul Somad bin Muhammad Al-Ansari Al-Demiski Ibnul Harastani. Barakallah subhanahu wa ta'ala fi waqtihi. Memang benar, Allah subhanahu wa ta'ala itu mengkhususkan Imam Nawawi itu di dalam keberkahan, di dalam waktunya. Bayangkan dalam waktu 45 tahun bisa menjadi alim, ulama di dalam fikih Syafi'i, di dalam hadis, di dalam lughah. Imam Nawawi punya karangan di dalam lughah, tahu, Tahdzibul Asma' wal Lughat, di dalam hadis, Syarah Sahihul Muslim, di dalam fikih banyak sekali kitab-kitabnya, dalam fikih, di dalam tasawuf kurang apa itu namanya, Riyadhus Shalihin, dan banyak sekali kitab karangan-karangan Imam Nawawi, dan hampir setiap karangannya itu menjadi rujukan di dalam bidangnya, dan semua kitabnya itu berkah, yakni semua kitabnya itu berkah. Dan murid-muridnya banyak sekali, dan di antara yang paling famous muridnya beliau adalah Ibnul Attar tadi itu, kemudian Al-Mizzi, dan Syekhun Qadil Qudah Muhammad bin Abi Bakar Ibnun Naqib. Mungkin Ibnun Naqib ini orang yang mengarang Umdatus Salik, wallahu alam. Mungkin kena cek lagi ya. Inilah sikit tentang Imam Nawawi. Saya kira cukup sampai sini saja sebagai permulaan di dalam Kitabul Minhaj. Insyaallah kelas yang akan datang hari Jumat insyaallah kita akan mulai langsung masuk ke dalam muqaddimah ya, di dalam muqaddimah Kitabul Minhaj ini. Dan pada saat itu nuhawil, karena kita sudah membaca muqaddimah ini secara detail di kelas-kelas sebelumnya, saya akan nakro sardan saja, saya akan baca dan saya akan hanya jelaskan dohirnya saja. Ini tidak perlu terlampau detail semacam kelas-kelas yang sebelumnya, karena kelas sebelumnya di dalam kitabnya Al-Ahdal itu Sulamul Muta'allimul Muhtaj, kata silap, Sulamul Muta'allimul Muhtaj atau Al-Ibtihaj, apa nama kitabnya beliau? Sekejap saya tengok. Ini. Al-Ibtihaj fi bayan istilahil minhaj. Kita sudah baca kamilan kitab ini harfan-harfan, jadi saya tak kira perlu kita detailkan lagi. Saya akan hanya baca dan saya jelaskan dohirnya. Dan khusus khutbatul kitab Minhaj ini, guru saya Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib sudah syarahkan. Beliau punya karangan tentang syarah khutbatul Minhaj wasa nasta'in bihi, yakni di dalam syarah khutbatul kitab. Dan insya Allah kalau ada kesempatan di kelas yang akan datang, kita akan masuk langsung di babut toharoh, kitabut toharoh yakni. Oke, saya akhiri sampai sini dan saya minta maaf, hari ini hanya kelas pengenalan saja tentang Imam Nawawi, dan
dengan niat akhdul barokah, memulai kelas Minhajut Thalibin di malam Rabu agar kita bisa mendapatkan barokah secara sempurna dan bisa untuk diberi inayah wal quwwah wal ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memahami masail-masail dalam minhaj dan menghatamkannya fi asra'il waqt bitamamil faham ala khairin wa lutfin wa afiyah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.